Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru luar biasa se-Nusantara. Jumpa lagi bersama saya Suluk Fadli, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA Negeri 1 Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual budaya positif dalam hal praktik segitiga restitusi yang saya laksanakan di instansi di mana saya bekerja. Sebelum melangkah lebih jauh tentang segitiga restitusi, maka tentunya harus kita pahami adalah apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, inilah segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya marilah kita sama-sama melihat contoh dari masing-masing langkah dari segitiga restitusi tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya ketika guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kemudian contoh validasi tindakan yang salah. Ketika guru berkata seperti ini, kamu bisa melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah besok kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Kemudian langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya ketika guru berkata seperti ini, nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah contoh segitiga restitusi dalam langkahnya ketika guru berkata. Nah, selanjutnya, marilah kita sama-sama melihat contoh kasus praktik segitiga restitusi dalam 2 kasus yang berbeda yang saya laksanakan di instansi di mana saya bekerja. Kasus yang pertama adalah saya mengangkat kasus tentang menyontek. Soalnya susah banget lagi. Kesempatan nih.
Lagi apa itu? Lagi ngerjain. Kok yang dibuka beda? Ini lagi ngerjain yang susulan. Yang benar. Ini barusan Bu kita lihat tadi yang dibuka bukan itu loh, bukan soal yang harus dikerjakan. Tapi enggak waktu. Betul? Betul? Tadi tidak membuka yang lainnya? Kamu nyontek ya? Taruh dulu. Iya. Iya, nyontek. Iya. Assalamualaikum Uli. Kita kalau kamu lagi berbuat curang di kelas. Ayo coba diceritakan. Sebenarnya apa yang terjadi saat susulan tadi? Kamu mengerjakan apa tadi? Saya tidak marah kok. Tadi buka Google. Buka Google. Terus? Iya. Ya buat ngerjain itu nih Pak. Berarti jadi artinya kamu mencontek gitu ya? Nah, kan itu kan lebih enak. Nah, saya sih sebenarnya nggak marah sama kamu. Cuma saya kembalikan ke keyakinan kelas kita ya. Seperti yang kamu dengan teman-teman kamu sepakati di kelas bahwa dilarang untuk berbuat curang di kelas atau yang namanya mencontek seperti itu. Jadi kamu sendiri yang berbuat kesepakatan seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu yang melanggarnya sendiri ya, jadi kembaliin aja gimana keyakinan kamu seperti apa. Ya, kuliah saya tidak pernah memarahi siswa, apalagi mau menekan seperti apa. Intinya kembalikan ke kesadaran kamu seperti apa harusnya yang dilakukan. Cita-citanya Uli apa? Pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Ya, mudah-mudahan nanti sukses dengan cita-citanya itu. Dan hal-hal yang seperti tadi mohon jangan diulangi lagi ya. Mudah-mudahan nanti semakin lebih baik lagi dan mungkin nantinya jadi panutan bagi teman-teman yang lain. Ya, Uli ya, janji ya. Ya, sama-sama. Kasus yang kedua adalah kasus tentang bullying. Kamu kenapa? Kok gitu? Kamu masih tanya kamu kenapa? Pikir Nov, gara-gara kamu rajin, semuanya pada perhatian ke kamu. Semua guru-guru pada bilang kamu rajin lah, inilah, itulah. Aku tuh capek. Aku tuh sebel sama kamu. Kamu ngapain? Silakan kalian duduk dulu. Aulia tadi mau ngapain? Kok gelagatnya seperti mau melukai Novita? Kalian ada masalah? Apakah Bapak boleh tahu? Novi, coba ceritakan ke Bapak, sebenarnya ada masalah apa di antara kalian berdua? Bapak ndak marah. Bapak cuma mau tanya, kalian ada apa kok sampai Aulia seperti itu tadi? Tadi saya lagi duduk, Pak, lagi baca-baca. Tapi tiba-tiba Uli datang, Pak. Saya nggak tahu salah saya juga apa, Pak. Ih, apaan sih Novita? Terus marah-marah. Saya nggak tahu salah saya apa, Pak. Benar seperti itu, Novi. Iya Pak. Habisnya saya tuh kesel Pak sama Novita. Kenapa sih harus dia terus? Apa-apa harus dia. Semua guru-guru. Kenapa harus muji-muji dia? Kenapa nggak saya? Dia tuh kayak caper gitu loh Pak ke semua orang. Harus pakai bawa buku lah kesana kemari, baca buku sana sini, ngerjain tugas selalu tepat waktu. Saya tuh nggak suka Pak. Saya tuh sebel. Kenapa sih harus kayak gitu? Iya, Novita. Apa yang telah dilakukan oleh Novita itu sangat baik. Itu perlu dicontoh. Justru apa yang dilakukan oleh Novita itu menjadi contoh buat Aulia nantinya supaya bisa menjadi peserta didik yang lebih baik lagi.
Nah, intinya kita kembalikan ke kesepakatan kelas bahwa kalian telah menyepakati untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat mengejek ke temannya, apalagi yang bersifat bullying seperti itu. Itu udah dalam ranah bullying ya. Karena Novita sebagai anak yang baik, kemudian rajin, harusnya nggak menjadi hal yang bersifat negatif bagi teman yang lain. Ya, jadi dalam hal ini saya tidak memarahi kalian atau menyalahkan siapa-siapa, baik Aulia, baik Novita. Hanya ingin mengembalikan ke kesepakatan kelas yang telah kalian sepakati bersama untuk meyakinkan kembali diri kalian apa yang harusnya kalian lakukan, bagaimana kesadaran dirinya sebagai peserta didik. Ya, kalian yang menyepakati, berarti kalian yang menyanggupi dan kalian bersiap untuk tidak melakukan atau melanggar kesepakatan itu. Ya, seperti itu ya. Jadi Uli, mohon jangan mengulangi lagi hal seperti itu. Kemudian Novita tetap lanjutkan apa yang telah baik atau positif di mata peserta didik maupun di mata guru. Ya, seperti itu. Apa bisa diterima? Ya, jadi janji jangan ulangi lagi. Ya, untuk Aulia atas segala kesalahan yang dilakukan, segera untuk meminta maaf kepada Novita. Ya, silakan. Maaf ya Nov, udah jahat sama kamu. Semoga kamu mau maafin aku ya. Iya Uli, gak apa-apa kok. Jangan diulangi lagi ya. Demikian praktik segitiga restitusi dari kami. Mari menguatkan budaya positif di sekolah kita dengan Pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pendidikan yang membangun harapan, bukan memberi tekanan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.